Baik teman-teman, kita lanjutkan materinya. Ini masih seputar shortcode ya, karena ada beberapa shortcode yang belum saya bahas. Oke. Nah, di sini kita akan praktek membuat halaman arsip page dengan menggunakan shortcode. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Jadi, silahkan login ke dashboard seperti biasa ke dashboard WordPress ya. Nah, kemudian di bagian laman kita bikin halaman baru, tekan tambah baru seperti itu. Nah, selanjutnya kita buka situs Themium ya, situs tutor LMS-nya. Kemudian klik di bagian course ya, di yang bagian yang kedua ini. Kita ambil shortcode ini. Oke, jadi arsip page ini maksudnya adalah halaman yang menampilkan daftar kursus kita. Jadi misalkan kita punya kursus dalam satu website itu ada 10 kursus. Nah, di halaman arsip page inilah kursus itu nanti kita tampilkan gitu teman-teman ya. Nah, karena di sini kita baru punya satu kursus ya. Nanti kita akan bikin kursus dulu nih. Oke. Tapi sebelumnya kita sematkan dulu aja ya untuk shortcode-nya. Oke, ini saya copy dulu. Nah, sekarang saya perbesarkan dulu aja untuk shortcode-nya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, ini saya gedein dulu ya layarnya. Nah, saya jelaskan dulu nih teman-teman. Oke, kelihatan nggak ya? Oke. Nah, kelihatan ya kalau udah kayak gini. Oke, cara mengeditnya. Ini kita edit. Karena kalau nggak kita edit, ini nggak akan muncul apa-apa, teman-teman. Nah, ini angkanya kita hapus. Angka 20,64 ini kita hapus. Nah, setelah itu, dari sini, dari exclude sampai ke kategori, itu kita hapus. Nah, seperti ini. Itu kita hapus. Nah, jadi bentuknya seperti ini sekarang. Nah, kemudian di bagian sini kita biarkan. Nah, selanjutnya di bagian count ini nanti saya jelaskan untuk keterangannya ya. Count itu maksudnya jumlah kursus ya. Kemudian jumlah kolom per baris di sini settingannya 3. Oke, nanti saya jelaskan. Oke, kemudian ya yang paling penting di bagian sini teman-teman. Course filter. Itu kita jadikan dia on. Nanti saya jelaskan kenapa dijadikan on. Oke. Atau saya jadikan off dulu aja deh ya. Jadikan off dulu supaya saya bisa menjelaskannya. Oke. Nah, sekarang ini kita copy shortcode-nya. Oke. Kita copy ya. Selanjutnya kita buka di sini halaman baru. Misalkan di sini kita beri nama, jangan arsip course ya namanya, tapi bikin aja all course. Seperti ini. Nah, selanjutnya terbitkan, terbitkan. Nah, kemudian kita edit with Elementor. Oke. Nah, ini kita tunggu. Nah, dengan Elementor ini teman-teman nanti bisa mendesain all course-nya ini jadi lebih bagus ya. Cuman di sini saya contohkan sederhana aja. Oke, seperti ini. Saya bikin satu section. Kemudian saya tambahkan gambar nih misalkan ke sini. Nah, seperti ini. Lalu saya ganti gambarnya. Misalkan saya akan mengganti gambarnya dengan gambar mana ya yang bagus. Misalkan ini deh. Ya, gambar ini misalkan. Oke, jadinya seperti ini. Oh, keren ya. Nah, kemudian di bagian sini, aduh, jangan. Large aja. Oke, tadi nggak kayak gitu ya. Full ya. Full, kemudian ke bagian layoutnya
kita ubah di bagian height-nya. Nah, seperti ini. Oke. Oke, ini gue jadi jelek ya jadinya. Oke, jangan pakai gambar deh, nanti kelamaan ya. Ini gambarnya juga terlalu gede soalnya. Oke, kita nggak pakai gambar ya, karena nanti videonya jadi kelamaan. Oke, saya tambah section baru, kemudian saya tambahkan heading. Lalu di sini saya ketik all course gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian saya tambahkan text editor di sini. Nah, seperti ini. Daftar kursus pada situs ini gitu misalkan ya. Nah, nanti teman-teman bikinnya yang lebih bagus ya untuk ininya, keterangannya, deskripsinya. Nah, seperti itu misalkan. Oke, nah kemudian di bagian layoutnya sini saya kecilkan. Nah, jadi seperti ini. Nah, selanjutnya shortcutnya tadi kita tempatkan di sini ya. Bikin section baru lagi. Kemudian kita tambahkan widget shortcut. Seperti ini, lalu kita copy yang tadi ya, ini kita copy. Kemudian kita taruh di sini. Paste di sini. Nah, ini sudah muncul ya. Oke. Nah, ini sudah muncul dan dia munculnya satu karena kita baru punya satu kursus gitu ya. Oke, sekarang kita ubah di bagian ininya ya, bagian filternya. Ini saya gedein lagi. Jadi kan ini bagian filternya ini masih off ya, jadi makanya dia tidak muncul filternya. Filter itu yang mana? Nih saya on kan ya teman-teman, supaya teman-teman tahu. Oke, kemudian saya kecilkan. Nah, di sini memang belum muncul ya, karena settingan di tutor LMS-nya belum kita aktifkan. Oke, sekarang kita ke dashboard, kemudian kita ke tutor LMS, lalu klik setting ya. Nah, selanjutnya di bagian course, tab course ya, scroll ke bawah. Nah, ini dia. Course filter. Ini kita enable. Kemudian ini kita centang semua. Jadi teman-teman supaya tahu ya. Kemudian ke bawah. Oh ya, di sini jangan lupa disamakan ya. Kolom per row-nya 2, di sini course per page-nya 3, oke. Course per page-nya 4 deh. Jadi kalau ganjil ya ganjil semua, kalau genap genap semua gitu ya. Oke, kita save setting. Nah, selanjutnya ini kita lihat previewnya ya. Kita lihat previewnya apakah dia muncul. Nah, muncul ya teman-teman di sini. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ini kategorinya, kemudian tagnya juga muncul, levelnya, kemudian price-nya. Oke, seperti ini ya. Oke, nah sekarang kita coba lihat untuk ininya. Kolom pro count-nya 3. Oke, di sini count-nya kita ganti misalkan ke 4 ya. Kemudian row-nya ini kita ubah ke 2. Jadi dia nanti tampilannya akan lebih besar nih, teman-teman. Oke, nah sekarang dia nggak muncul. Kenapa nih? Kita coba besarkan ya. Kayaknya ini tanda petiknya terhapus, teman-teman. Tuh, bener aja tanda petiknya terhapus. Oke.
Oke, masih belum muncul. Sekarang kita ganti ke 3 lagi coba. Belum juga muncul. Oke, kita coba lihat dulu yang aslinya di sini. Nah, ini kita copy lagi coba ya. Kita copy. Kita taruh lagi di sini. Nah, dia muncul lagi. Nah, jadi course filternya ini masih off ya. Ini kita ubah jadi on. Nah, dia muncul ini filternya. Nah, tapi ketika kita ubah countnya, saya mau ubah dia jadi 2 di bagian row-nya supaya tampilnya lebih besar. Oke, countnya ini kayaknya kita hapus saja. Order by ID. Nah, ini belum muncul juga. Order by ID kita hapus. Belum muncul juga. Ini harus sabar kalau dengan shortcut ya teman-teman. Course filternya on. Course to oke. Coba 3 muncul nggak? Oh, nggak muncul lagi dia. Oke, kita pastekan lagi yang lama. Sini ini muncul ya. Oke, ini kita on kan. Oh, ternyata kalau kita on kan di filternya itu dia jadi hilang. Nah, seperti ini jadi hilang ya. Oke, itu kita biarkan dulu. Yang mau saya ubah itu di bagian sini nih. Countnya. Jadi saya pengen dalam satu halaman ini hanya memunculkan 4. Jadi kita ganti 4 di sini. Selanjutnya kolom per row-nya itu saya ingin menampilkan 2. Nah, jadi dia lebih besar nih teman-teman untuk gambarnya. Kita coba perkecil. Nah, jadi lebih besar kan. Coba kalau kita ganti dia jadi 4, itu nanti akan mengecil. Tuh, mengecil ya. Nah, di sini saya jelaskan ya mengenai kolom per row sama count. Maksudnya gini teman-teman. Misalkan kita punya kursus jumlahnya 10 ya. Nah, dalam satu baris kita ingin menampilkan 2 gitu ya. Nah, berarti ke horizontalnya atau barisnya itu nanti jumlah kursusnya ada 2. Ini 1, kemudian 2 ya. Nah, setelah itu ke bawahnya misalkan saya ingin menampilkan 5. Jadi totalnya 5 kali 2 10 gitu. Ya. Ini berhubungan dengan tabel, teman-teman. Jadi kolom sama baris. Kalau baris itu dia yang horizontal ke sini. Nah, dalam satu baris itu berapa isinya gitu maksudnya. Oke. Kalau kolom itu yang vertikal ke sini ya. Atau ke atas seperti ini. Oke, nah dalam satu kolom itu ada berapa kursus isinya. Oke, jadi kalau berbicara kolom per row itu maksudnya berapa kolom dalam satu baris gitu ya. Jadi ini kayak silang-silangan gitu loh teman-teman. Ke bawah kolom misalkan kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nah, barisnya 1. Berarti dalam satu baris isinya 3 kolom atau 3 kursus seperti itu ya kira-kira. Oke, kalau teman-teman pernah belajar Excel pasti belajar mengenai tabel. Oke, jadi saya kolom per row-nya di sini saya akan menampilkan 2 aja supaya tampilannya jadi lebih besar. Nah, jadi seperti ini ya. Oke, kita coba on kan untuk filternya. Kok dia hilang ya, saya aneh. Oke, dia jadi hilang tuh teman-teman. Kalau kita off kan dia jadi ada lagi. Oke, nggak apa-apa. Karena kursus kita juga baru 1, jadi belum membutuhkan filter. Kita coba refresh.
seperti ini teman-teman untuk tampilan kursusnya. Nah, di sini baru punya satu kursus, makanya tampilannya cuma satu di sini ya. Oke, seperti itu. Jadi begitulah cara membuat halaman arsip page yang kita sebut sebagai all course. Jadi nanti semua kursusnya teman-teman akan otomatis muncul di sini. Oke, seperti itu ya. Nah, kita akan lanjutkan ke materi berikutnya, teman-teman.